Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Yesus. Sampai jumpa kembali kita di ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya juga menyampaikan selamat tahun baru. Haleluya. Happy New Year untuk kita semua. Dan juga kami menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini secara online. Tuhan juga menyertai kita. Selamat tahun baru Bapak Ibu semua yang sedang menikmati liburan, sedang dalam perjalanan. Tuhan menyertai kita. Haleluya, amin. Baik, kita satukan hati, kita akan memuji, menyembah Tuhan. Di mana ketika kita memuji, menyembah Tuhan, lawatan Tuhan itu nyata. Haleluya. Bapa di surga, kembali kami datang padamu. Kami ucap syukur, kami berterima kasih. Engkau telah menyertai kami sepanjang tahun 2022 hingga memasuki tahun 2023 ini. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Kami ingin katakan Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sangat baik. Kami boleh melewati satu hari, satu tahun ini penuh dengan sukacita, penuh dengan segala pergumulan, tapi kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Di awal tahun ini kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Engkaulah yang menjaga melihara kami. Engkau yang membuat kami berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di atas segalanya. Kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Engkaulah Allah sumber kekuatan kami, pelindungan kami, pertolongan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami akan mulai ibadah kami dengan satu nama, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu, buat pelindungan-Mu, buat pertolongan-Mu. Oh haleluya, haleluya. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita bersyukur, kita aminkan ayat ini di tahun ini. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkatinya. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kita ulangi lagu ini dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari berseru kepada Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Benar ya Tuhan,
Mungkin di tahun-tahun yang lalu kami belum mendapat jawaban-jawaban doa kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan punya cara. Tuhan punya maksud. Segala rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Kau Allah yang menjawab doa-doa. Kau Allah yang sanggup. Tiada rencana-Mu yang gagal. Ya Yesus, Allah yang kami sembah. Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Syukur ya Tuhan, syukur ya Tuhan. Segala rancangan kami ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Karena Dia Allah, Raja mulia yang memberikan kita kuasa. Lebih dan lebih lagi untuk melewati tahun ini. Ada kabar-kabar bahwa tahun 2003 ada resesi. Tapi kita percaya Allah kita Allah yang luar biasa. Amin, amin. Haleluya. Ku diberi kuasa. Mari
Mari sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya Allah yang berkuasa, amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita siapkan hati kita. Kini akan datang ke hadirat Tuhan, menyembah Dia. Haleluya Tuhan. Bapa, ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu. Kami percaya Engkau ada bagi kami. Engkau yang berjalan di depan kami ya Tuhan. Oh haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang itu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam.
saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. Kami datang menyembah, kami datang ke hadirat-Mu. Inilah kami Tuhan, kami memuji-Mu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang heran, Kau Allah yang perkasa. Segala puji, segala hormat, syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Oh, haleluya, glory, glory. You are la 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 ma yase, ya la la ma ya maso. Usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, bab penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang perkasa. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, Kau selalu kami puji.
Haleluya, haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya Kau Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang luar biasa ini ya Tuhan, menuntun kami memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan, hanya kepadamu kami berserah. Tuhan, hanya kepadamu kami berseru. Tuntunlah kami, peliharalah kami ya Tuhan, dalam memasuki tahun 2023 ini ya Tuhan. Sebab kami menyadari ya Tuhan, kami punya keterbatasan ya Tuhan. Tapi kami punya Allah yang tak terbatas, yang mengetahui segala rancangan yang terbaik buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, izinkan kami pada pagi hari ini untuk belajar dari firman Tuhan. Sebagai refleksi ya Tuhan untuk memasuki tahun yang baru ini ya Tuhan. Persiapkan kami ya Tuhan, teguhkan kami ya Tuhan. Oleh firman-Mu, oleh roh-Mu, oleh kuasa-Mu. Rabi kami semuanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Saya secara khusus bersama dengan keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2023 bagi seluruh jemaat ya
CWS Karisma Family, bersukacitalah menikmati kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu mungkin ada yang di rumah, ada yang sedang melakukan perjalanan keluar kota, ada yang sedang kunjungan keluarga, ada yang sudah pulang kampung, ya. Mungkin juga di antara kita ada yang masih bekerja. Selamat tahun baru buat kita semuanya, ya. Ya, selamat menikmati kue-kue tahun baru ya di rumah. Nanti bolehlah disisakan untuk kami. Nanti kita akan kunjungi beberapa jemaat-jemaat kita. Semoga ada waktu yang terbaik di awal tahun ini kita bisa mengunjungi Bapak Ibu, keluarga yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Ya, sekali lagi selamat tahun baru buat kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di tahun ini banyak sekali kerinduan kita, harapan kita, ya. Banyak yang kita doakan, yang kita harapkan khususnya kepada Tuhan, sesuatu terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kita berharap supaya pekerjaan kita semakin baik. Kita berharap keluarga kita juga semakin harmonis, ya. Suami istri semakin harmonis gitu ya. Kita juga berharap finansial kita, keuangan kita juga meningkat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Yang bekerja, yang jualan, yang bisnis, ya. Berhasil bisnis kita. Mungkin tahun-tahun 2022 ada beberapa yang kendala, ada beberapa keadaan-keadaan yang sangat sulit kita jalani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa di 2023 ini ada terobosan yang baru dalam pekerjaan kita, sehingga finansial kita, keuangan kita juga diberkati oleh Tuhan. Di sana Tuhan mensejahterakan kita semuanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ada terobosan dalam keluarga, bahkan ada terobosan dalam kesehatan kita pribadi lepas pribadi, ya. Semakin sehat kita, yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, ya. Apapun sakit penyakit kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh kuasa darah Yesus Kristus memulihkan dan menyembuhkan kita semuanya. Bahkan studi kita juga yang kuliah, ya, terpujilah nama Tuhan yang sudah menyelesaikan studinya 2022 dan yang menyusul 2023. Semoga Tuhan menolong saudara sukses selesai dalam perkuliahan, ya. Yang mencari pekerjaan juga Tuhan tolong. Haleluya. Bahkan yang mencari pasangan hidup juga, ya, jodoh, ya. Anak-anak muda yang sudah berumur di atas 25 tahun, mikirkan, ya. Pikirkan untuk mencari jodohnya masing-masing, ya. Doakan, ya, bila perlu, ya, duduk di kaki Tuhan, berpuasa, cari hadirat Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan supaya kamu dapat jodoh yang terbaik yang daripada Tuhan, ya. Ya. Amin. Kok enggak amin, ya? Ya, diamenkan, ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu juga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu terobosan dalam hal rohani juga, ya. Hubungan kita kepada Tuhan di tahun baru ini juga semakin baik, saudaraku, dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Semakin baik dalam hal pembacaan firman Tuhan kita, ya. Pembacaan Alkitab, ya. Dalam hal berdoa juga. Bahkan lebih lagi dalam hal melayani, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Semakin giat kita melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa bagi kita semuanya, jemaat yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, ya. Di tahun 2023 ini kita masih tetap di tema yang sama, yaitu tahun tuntunan dan pemeliharaan umat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kita semakin kuat di dalam firman-Nya, gereja semakin kuat di dalam doa, gereja juga semakin kuat dalam penyembahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan gereja menjadi berkat, ya. Jemaat menjadi berkat,
ya, punya hati, misi ya, berdampak bagi orang lain, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Menghitung di sana bukan menghitung 1, 2, 3 atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Menghitung di sana artinya adalah bagaimana kita mengisi hari-hari kita sedemikian rupa, mengisi hari-hari yang Tuhan beri bagi kita menjadi hari-hari yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan ya. Bagaimana kita mengisinya dimanapun kita berada ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengisinya di keluarga kita menjadi hari-hari yang hebat, yang dahsyat, di mana anak-anak kita suka dan senang kepada kita ya sebagai orang tua juga. Di pekerjaan juga, bagaimana kita mengisi hari-hari di sana dengan kualitas ya, hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga banyak orang-orang diberkati, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya. Perbuatan-perbuatan baik kita bahkan boleh dikatakan menjadi terang dan garam di mana kita berada ya. Metafora dari terang dan garam itu adalah kebenaran dan kebaikan kita ya. Kasih kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepada sesama kita ya. Karena usia kita seiring bertambahnya tahun yang baru, berarti berkurang juga usia kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita mengisinya dengan baik? Itu yang perlu, yang harus kita minta tuntunan ya dari Tuhan ya, petunjuk ya. Tuhan mau mengintervensi kita di sana juga, menolong kita semuanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya. Lebih baik lagi. Mungkin hari ini saya tidak akan khotbah bagi kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ada pesan-pesan firman Tuhan yang ingin saya bagikan, yang meneguhkan dan menguatkan perjalanan kita di 2023 ini ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan-pesan di tahun baru 23 ini ya, supaya menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di hadapan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan buat kita pada pagi hari ini ya, untuk menjalani kehidupan yang bijaksana. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal 4, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama yang ingin saya bagikan buat kita pagi hari ini adalah kita harus mengetahui dan mengenal sumber kekuatan hidup kita ya. Kita harus mengetahui dan mengenal sumber kekuatan hidup kita. Filipi 4 ayat 13 kita belajar dari tulisan Paulus ini kepada jemaat Filipi. Ayat 13 dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, perhatikan di sana segala perkara. Ya, Paulus menuliskan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita belajar dari kehidupan Paulus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu banyak perkara-perkara yang sudah dilewati oleh beliau. Perkara-perkara yang begitu menyedihkan. Perkara-perkara yang begitu pahit sekali. Perkara-perkara yang begitu penuh dengan penderitaan. Perkara-perkara di laut. Perkara-perkara di darat, saudaraku. Perkara-perkara di desa. Perkara-perkara di kota. Ya, bahkan di gunung dan di lembah. Dia selalu menghadapi banyak perkara, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan di dalam penjara kita tahu. Bahkan tulisan Filipi ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bukan sebuah kemudahan yang dia hadapi. Ya, justru dia ada di dalam situasi keadaan-keadaan yang sukar, yang sulit, yang penuh dengan penderitaan sekali. Tetapi dia berani berkata buat kita pada pagi hari ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, dia banyak mengalami ancaman, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ancaman di darat, ancaman di laut. Kalau di darat dia hendak dirajam, dia hendak dibunuh.
hendak dilenyapkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak orang yang sedang membenci dia, ya. Para tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu sangat membenci sekali Paulus, ya. Sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi di situ pun dia tetap mengetahui siapa sumber kekuatan dia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan ketika saya juga membaca buku, kisah para rasul, ketika dia ada di laut juga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, laut begitu ganas sekali, ingin membinasakan atau menghancurkan kapal yang dia tumpangi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menenggelamkan mereka. Tapi di situ pun Tuhan menyelamatkan dan menolong Paulus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang sama yang harus dimiliki oleh jemaat Tuhan di tahun 2023 ini. Mengetahui dan mengenal sumber kekuatan kita. Siapakah di sana? Dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi benar, Yesus yang memberikan kepada kita kekuatan, ya. Yesus sendiri yang memberikan kepada kita kekuatan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kekuatan ini kita dapatkan ketika kita duduk di kaki Tuhan, ketika kita datang menyembah Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Maka kekuatan itu yang melimpah-limpah itu diberikan oleh Allah kepada kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mengetahui dan mengenal sumber kekuatan kita, itu yang terpenting, saudaraku. Dan Yesuslah sumber kekuatan kita semuanya. Matius 11 ayat 28 berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dunia ini adalah penuh dengan beban berat. Penuh dengan pergumulan. Membuat pikiran kita tidak tenang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Membuat perasaan kita takut, khawatir. Kadang kita mau putus asa dan ingin menyerah. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita harus mengetahui dan mengenal sumber kekuatan kita. Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan di Roma 8 ayat 37 dikatakan di sana, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Baru-baru ini saya ketemu dengan seorang tokoh, boleh saya katakan tokoh lah ya, karena orang yang dihormati di kota Medan ini, orang Chinese ya. Saya bincang-bincang kepada beliau cukup lama ya, 1 jam lebih, hampir 2 jam saya bincang-bincang dengan beliau. Dengan perjalanan kehidupannya yang sudah hampir 60 tahun. Ketika dia mengalami satu penyakit di dalam tubuhnya yang tidak kunjung sembuh. Dia mengatakan seperti ini,
beranikah kita? Atau masih bisakah kita mengatakan, Tuhan itu adalah kekuatanku. Tuhan itu baik. Ketika kita dibawa kepada situasi yang sulit. Kalau dalam situasi yang baik mungkin gampang kita mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Tapi ketika kita dibawa ke situasi yang sulit, berat sekali, apakah kita mengatakan, masih berani mengatakan Tuhan Yesus engkau baik? Kita tahu ada 3 area yang sering diserang dalam kehidupan kita. Diserang oleh iblis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yaitu area harta milik kita, kepunyaan kita. Itu diserang dari kita. Ya, harta kita diambil seketika dari kita. Ya. Pekerjaan kita diambil seketika dari kita. Kita jatuh miskin dan tidak punya apa-apa lagi. Masih beranikah kita mengatakan Tuhan Yesus baik? Atau area yang kedua juga, kesehatan kita diambil dari kita. Sakit penyakit, kita sudah berobat ke sana. Dokter ini udah habis uang, biaya ini. Tapi gak kunjung-kunjung sembuh. Beranakah kita berkata, Tuhan engkau baik, sungguh baik. Itu yang ketiga. Ada orang-orang yang selama ini kita kasihi, tiba-tiba diambil dari kita, pergi meninggalkan kita. Atau dengan cara yang lain, ada orang-orang yang mengecewakan kita, yang menyedihkan dan menyakitkan hati kita. Sehingga kita tawar hati. Apakah kita berani berkata, Tuhan, Yesus, engkau tetap baik. Mungkin kita akan menjawab, saya akan berani berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia mengatakan kepada saya, jangan cepat-cepat dijawab. Renungkan, pikirkan. Satu area saja mungkin yang diuji kita, katakanlah itu sakit penyakit itu, yang tidak kunjung sembuh itu. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Kita sudah duduk di kaki Tuhan. Kita sudah ada di ruangan pribadi kita, hanya kita dengan Tuhan. Tetapi kosong, tidak ada jawaban. Dia diam kepada kita. Apakah kita katakan tetap, Tuhan engkau baik? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu begitu dalam sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Ya. Kekristenan bukan berbicara tentang agama. Kekristenan itu berbicara tentang hubungan yang intim, yaitu mengenal Tuhan kita. Mengetahui dan mengenal sumber kekuatan kita, yaitu Yesus Kristus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi mari kita di tahun 2023 ini, ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, mengetahui bahwa Dia sumber kekuatan kita. Yang pertama, kita sadari bahwa Yesus menerima kita apa adanya. Itu dulu yang pertama yang harus kita ketahui. Apapun situasi dan kondisi kita, apapun masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi, ketahuilah bahwa Yesus menerima kita apa adanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sumber kekuatan kita yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya Sadrak, Mesak dan Abednego berani mengatakan, sekalipun Tuhanku tidak datang untuk menolong, tapi ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah kepada patung Nebukadnezar.
Jadi kalau kita memiliki pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar, siapa sumber kekuatan kita, apapun perkara-perkara yang kita hadapi, kita kuat, katakan amin. Kita semuanya kuat. Kita kuat. Jadi tokoh tadi yang di kota Medan ini, dia berani mengatakan kepada saya, doa saya memang tidak dijawab, saya sembuh. Tapi ketika saya duduk di kaki Tuhan, saya mendapatkan kekuatan yang baru. Yang disembuhkan itu adalah roh saya, bukan batinia saya, jasmania saya. Yang disembuhkan itu bukan tubuh ini, tapi yang disembuhkan adalah roh saya. Sebenarnya saya memiliki kekuatan yang besar sekali. Sama seperti kita waktu kecil, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita sedang bermain, ada orang tiba-tiba pukulin kita. Waktu kita anak kecil. Pukuli kita nangis-nangis. Pulang ke rumah, ngadu sama orang tua kita. Orang tua kita bilang, siapa yang memukuli kamu? Kita ceritain, Siano. Karena dia besar, kita takut kepada dia. Orang tua kita bilang, udah kamu mandi, bagus rapiin, ayo kita jalan. Orang tua kita hanya melihat kita aja dekat di situ. Tapi kita anaknya sudah bangga sekali. Tadinya musuh atau orang yang memukuli kita itu lari terbirit-birit kemana-mana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan yang seperti itu, ketika kita dikalahkan oleh keadaan, dikalahkan oleh situasi, dikalahkan oleh persoalan, kita ingin menyerah, kita ingin putus asa, kita datang kepada Bapa kita yang di sorga. Memang dia tidak ngomong apa-apa, udah kamu mandi, tapi dia ada bersama dengan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sadari ada kehadiran Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Ada kehadirannya yang menyertai kita. Makanya Paulus berani berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Dia hadir bersama dengan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjalani tahun 2023 ini. Ketahuilah dan kenalilah sumber kekuatan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, pesan yang kedua yang ingin saya bagikan buat kita pagi hari ini untuk menjalani kehidupan yang bijaksana di 2023 ini. Mengetahui sumber kekayaan kita, sumber berkat kita. Filipi 4 ayat 19, di ayat 19 dikatakan di sana, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi perhatikan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam versi yang lain, ya, dalam bahasa Indonesia masa kini, ayat ini dituliskan seperti ini. Allah yang saya sembah, yang melimpah dengan kekayaan dalam Kristus Yesus, akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi mengenal, ya, mengetahui dan mengenal sumber berkat. Kalau kita lihat jemaat Filipi ini, mereka adalah jemaat-jemaat yang memiliki kemurahan hati. Ya, mereka adalah jemaat-jemaat yang memiliki perbuatan-perbuatan baik.
Mereka adalah jemaat atau gereja yang peduli dengan sesama. Jadi untuk mengalami kekayaan Tuhan, berkat Tuhan, ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di ayat sebelumnya. Sebelum Paulus menuliskan ayat 19 ini, Paulus menerangkan kepada kita apa-apa yang dikerjakan oleh jemaat Filipi ini. Perhatikan di sana saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat 14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripadamu. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan doa Paulus kepada jemaat itu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Mereka kaya dalam kemurahan, itu yang disukai oleh Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah khotbah tentang Tuhan memuji orang Samaria yang murah hati. Dialah yang diberkati oleh Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi supaya digenapi ayat 19 ini dalam kehidupan kita, ada tindakan iman saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang harus kita perbuat, yang harus kita kerjakan. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia atau mati, kata firman Tuhan. Jadi kita belajar dari jemaat Filipi ini, supaya kita mengetahui dan mengalami sumber berkat sejati itu di dalam Yesus Kristus. Ini kan banyak menjadi ayat emas. Orang-orang percaya, Allahku, senang sekali, Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tapi sebelum ini digenapi dalam hidup kita, ada tindakan dalam hidup kita. Berkemurahanlah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Isilah di tahun 2023 ini, ya, hati yang penuh kemurahan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Makanya saya katakan dari awal tadi, supaya ada terobosan secara rohani dalam kehidupan kita, harus meningkat dong gitu ya. Kasih kita, kemurahan hati kita kepada sesama, kepada orang yang membutuhkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 atau pasal 6 itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentang hukum kebahagiaan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hati, dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi salah satu kunci kebahagiaan adalah murah hati, ya. Saya percaya kita ingin bahagia semua. Jemaat bahagia semua. Untuk mengalami
sumber berkat ini, yaitu Yesus sendiri, untuk mengalami ayat 19 ini, kita harus memiliki kemurahan hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam hal ini kita lihat jemaat Filipi bermurah hati kepada siapa? Kepada Paulus sebagai pemberita Injil. Sebagai hamba Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan Paulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada siapa lagi kita bermurah hati ya? Kalau dalam ayat ini kepada hamba Tuhan ya, kepada pemberita Injil, kepada pendeta-pendeta. Kepada siapa lagi kita bermurah hati? Kepada yang miskin. Kepada yang sakit, yang ada di dalam penjara. Kemarin udah saya khotbahkan sebenarnya tentang kemurahan itu. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri, supaya engkau mendapatkan kebahagiaan yang sejati yang daripada Tuhan. Mengetahui sumber berkat, ya, mengalami sumber berkat yaitu Yesus Kristus. Allah, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang ketiga dan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 4 dan ayat 7. Pesan saya di awal tahun 2023 ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Perhatikan di sana. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memilih bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, ya, dalam segala hal dikatakan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia memilih bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Dan ini menjadi bagian gereja, bagian orang percaya, ya, khususnya jemaat yang saya gembalakan, yang saya kasihi. Ya, jemaat CWS Karisma Family, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan khawatir gitu ya. Orang yang khawatir tidak tahu bersyukur nanti. Bersyukur. Bersukacitalah, bersyukurlah. Bahkan dikatakan di sana, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya senang sekali mempelajari kehidupan Paulus ini. Dalam situasi dan keadaan apapun, dia selalu nyatakan permohonannya dalam doa dan ucapan syukur di depan Tuhan. Ketika dia di dalam penjara, dikatakan di dalam penjara dia bernyanyi, dia menyembah Tuhan. Dan terjadi gempa pada waktu itu, robohlah, terlepaslah besi-besi yang pintu-pintu penjara itu. Ketika dia ada di laut, dia berdoa kepada Tuhan. Jadi dia mengajarkan ini, menuliskan ini karena itulah pengalaman yang dia alami, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dia hidup di dalam doa. Orang yang bersyukur, ya, orang yang bersukacita hidup di dalam doa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Karena tadi malam seorang malaikat Tuhan berdiri di sisiku dan memberitahukan bahwa tidak ada satu orang pun yang akan binasa kecuali kapal ini.
kapal itu pecah karang. Ada 276 orang di kapal itu. Oleh karena Paulus yang berdoa kepada Tuhan. Biarlah kehidupan yang seperti ini ya menjadi terobosan rohani bagi kita jemaat yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Ya, di tahun 2023 ini kita semakin giat ya, semakin tekun berdoa kepada Tuhan ya. Bersyukur kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Sekali lagi saya baca firman Tuhan ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Kamu tidak tahu pekerjaan Tuhan, bagaimana itu terjadinya damai sejahtera itu. Bagaimana terjadinya kekuatan yang baru itu dalam hidup kita. Padahal kita hanya duduk, bersyukur, berdoa di hadapan Tuhan. Ada kekuatan yang ekstra, yang luar biasa, yang mengalir dalam kehidupan kita. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tidak tahu itu kapan terjadinya. Itu adalah kuasa yang adikodrati, yang hanya Tuhan yang mampu melakukannya bagi kita. Saya juga teringat dengan firman Tuhan mengatakan, ya Paulus yang menanam, menyiram gitu ya. Tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu natural, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pekerjaan kita hanya bagaimana kita mengisinya dengan baik sekali. Tuhan yang memberikan pertumbuhan, kekuatan yang baru bagi setiap kita. Dan akhirnya menghasilkan buah, ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bukan hanya untuk ribuan perkara yang besar yang sudah dilakukannya. Tetapi juga untuk jutaan perkara kecil yang kadang terlupakan oleh kita. Ya, kekuatan bersyukur ya, kekuatan bersukacita harus kita galakkan di sepanjang 2023 ini. Inilah kunci menjalani kehidupan yang bijaksana di 2023 ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya rindu kita angkat satu pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Amin ya Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita angkat pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan. Aku punya haleluya. Kita punya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa
menang. Kemenangan darimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami katakan kami mengetahui, kami mengenal sumber kekuatan kami adalah Yesus Kristus. Kami mengenal sumber berkat kekayaan kami hanya Yesus Kristus. Kami lebih memilih bersukacita ya Tuhan. Memilih bersyukur ya Tuhan dalam segala hal ya Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi di depan, kami memilih bersukacita ya Tuhan. Segala ketakutan, segala kekhawatiran pergi dalam nama Yesus Kristus. Segala keputusasaan, segala penderitaan yang kami hadapi ya Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami memiliki Allah Yesus Kristus yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Teguhkan, kuatkan kami semuanya. Diberkatilah gereja-Mu, jemaat Karisma Family ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah seluruh keluarga besar Karisma Family ya Tuhan. Diberkati mulai dari para pelayan-pelayan Tuhan, para pengerja-Mu ya Tuhan, para diaken ya Tuhan, dan keluarga dan istri, anak-anak ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong ya Tuhan. Tahun baru ini menjadi tahun yang luar biasa, mengalami tuntunan dan pemeliharaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Allah kami, gembala kami ya Tuhan, yang menuntun kami ya Tuhan kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang ya Tuhan, membaringkan kami ya Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Diberkati siap di koordinator departemen ya Tuhan. Diberkati ya Tuhan di KPP, Komisi Pujian Penyembahan, WL Singers, semua ya Tuhan, pemusik ya Tuhan, melayani multimedia ya Tuhan, yang melayani LCD ya Tuhan, Asher dan semua ya Tuhan, kami doakan tolong dan diberkati oleh Tuhan. Bersukacita di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan menyerahkan guru-guru sekolah minggu, pengurus Youth LG, staf gereja ya Tuhan, dan juga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah di tahun yang baru 2023 ini ya Tuhan, kami dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Kami nyatakan Yesuslah sumber kekuatan kami, Yesuslah sumber berkat atas kami, Yesuslah yang menjadi kekuatan kami semuanya ya Tuhan. Kami memilih bersukacita, bersyukur di sepanjang tahun 2023 ini ya Tuhan. Tuhan yang memulai dan Tuhan juga yang mengakhiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tapi Roh-Mu tidak akan pernah berhenti ya Tuhan, menyatakan firman-Mu menjadi rema dalam setiap hati kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini atau ibadah online ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhanlah yang menuntun dan memimpin kami semuanya. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di sepanjang tahun 2023 ini. Tuhanlah yang akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya, yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru bagi kita semuanya.